Pemirsa, Provinsi Jawa Barat hari ini memberlakukan pembatasan sosial berskala besar. 29.000 petugas gabungan disiagakan di 250 pos pemeriksaan. Petugas memeriksa kendaraan yang melintas di pos pemeriksaan Cibiru, Kota Bandung. Mobil dengan plat nomor luar Kota Bandung sebagian besar diminta putar balik ke arah Cileunyi. Sementara yang membawa surat tugas diwajibkan untuk memeriksa suhu tubuh. Pengendara motor yang berboncengan dan datang dari arah Garut dan Sumedang diharuskan menunjukkan KTP dengan alamat yang sama dan menunjukkan surat tugas, keterangan bekerja. Banyak pengendara motor yang tak bisa menunjukkan KTP dan tak bisa masuk ke Kota Bandung. 29.000 pasukan pengamanan gabungan disiapkan di seluruh wilayah Jawa Barat selama pemberlakuan PSBB. Gelar ada 250 pos checkpoint, kemudian 19 pos checkpoint perbatasan antara lain provinsi dengan provinsi lain, Jawa Tengah, Banten, kemudian DKI. Ini kita gelar ada 19 di perbatasan. Sesuai dengan perintah gubernur, penerapan PSBB di Jawa Barat diberlakukan untuk mencegah pergerakan warga dan mengantisipasi penyebaran virus corona. PSBB berlaku di 27 kota dan kabupaten di wilayah Jawa Barat. Dari Bandung, Jawa Barat, Mujib Prayitno, iNews melaporkan. Pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di Provinsi Sumatera Barat diperpanjang hingga akhir Mei 2020 mendatang. PSBB tahap kedua di Sumatera Barat ini untuk mengantisipasi para perantau yang hendak pulang kampung setelah Lebaran. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memperpanjang pembatasan sosial berskala besar atau PSBB hingga tanggal 29 Mei 2020. Penambahan kasus positif COVID-19 yang masih tinggi dan diperkirakan akan terus terjadi hingga 3 minggu ke depan menjadi alasan PSBB tahap kedua. Ada tambahan 18 kasus virus corona di Sumatera Barat, sehingga total kasus pasien positif COVID-19 berjumlah 221 kasus hingga kini. Selain pertambahan kasus positif COVID-19, keputusan perpanjangan PSBB hingga 4 hari pasca Lebaran, guna mengantisipasi para perantau yang hendak pulang kampung. Masih kita terhadap yang peristiwa besar Lebaran, harus kita lewati tanggal 23-24 Mei. Yang keempat, dari hasil lab saat ini tambah 18, sehingga kalau 18 ini kita perhitungkan 2 minggu 3 minggu pasti melewati tanggal 29 Mei. Sementara itu, hari ini merupakan hari terakhir pelaksanaan PSBB di Tegal, Jawa Tengah. Meski petugas menyekat sejumlah ruas jalan, tetapi masih ada kendaraan yang lolos dan masuk wilayah Jawa Tengah melalui jalur alternatif di Kabupaten Brebes. Sejak ditutup tanggal 24 April 2020 lalu, jalan arteri maupun jalan tol terus diperketat penjagaannya. Kendaraan luar daerah yang melintas di jalur ini dipastikan tidak akan bisa masuk wilayah Jawa Tengah. Mereka akan ditolak masuk dan harus berbalik arah. Kendati pemeriksaan di jalur tol dan jalur konvensional sangat ketat, tetap saja kendaraan plat luar daerah berhasil masuk wilayah Jawa Tengah. Mereka berhasil lolos dan masuk melalui beberapa jalur alternatif. Akses jalur alternatif paling banyak dilalui adalah Desa Bojongsari, Kecamatan Losari. Desa ini berbatasan dengan Jawa Barat dan bersebelahan dengan Ciledug, Kabupaten Cirebon. Kondisi jalan masuk Jawa Tengah ini bagus dan merupakan jalur alternatif selain tol dan pantura. Sehingga pemudik dari arah barat yang menggunakan plat B setelah melewati Ciledug langsung masuk Jawa Tengah melalui Bojongsari Losari, lalu melintas Kersana dan Ketanggungan. Pemudik sudah mengetahui jalur-jalur alternatif dengan tujuan berbagai daerah seperti ke arah selatan hingga Yogyakarta, serta tujuan ke arah timur seperti wilayah Pantura hingga Tegal. Kapolres Brebes AKBP Gatot Yulianto menegaskan untuk jalur alternatif baik tingkat kabupaten maupun provinsi akan diperketat dengan berkoordinasi polsek-polsek yang biasanya menjadi jalur alternatif para pemudik. Tim akan bersiaga selama 24 jam dan melakukan penyekatan di jalur-jalur alternatif ini. Ya, baik, ini yang dimaksud adalah
Jalan Tikus ya. Kita sudah menyampaikan kepada para Kapolsek untuk bekerjasama dengan Forkompinca setempat untuk melakukan penyekatan di jalur-jalur atau jalan tikus. Jadi hal ini jalur-jalur jalan tikus itu yang menyekat adalah pihak Polsek. Wilayah masing-masing kan ya? Di wilayah masing-masing. Dalam hal ini adalah mungkin Kersana sama apa Bojongsari, berarti Losari ya? Ya, termasuk wilayah Bojongsari, Kersana, seluruhnya di seluruh Polsek di jajaran Polres Brebes. Petugas gabungan Polri, TNI, dan pemerintah melakukan penyekatan untuk menghalau gelombang arus mudik. Penyekatan dilakukan di gerbang tol Pejagan dan jalur Pantura Kecipir, Kecamatan Losari, Brebes. Dari Brebes, Jawa Tengah, Yunibar, iNews melaporkan. Sementara itu, puluhan kendaraan yang menuju Lebak diminta putar balik dan kembali ke daerah asal. Kebijakan itu terkait upaya pencegahan penyebaran corona di Provinsi Banten. Dari Tangerang zona merah nggak boleh masuk zona hijau. Puluhan kendaraan roda 2 maupun roda 4 asal zona merah dipaksa berbalik arah oleh petugas di posko kesehatan perbatasan di Citeras, Lebak, Banten. Jika tidak ada kepentingan dan membawa surat keterangan resmi, pemilik kendaraan dilarang masuk ke wilayah Rangkas Bitung, Lebak, Banten. Hingga saat ini Kabupaten Lebak tidak memiliki riwayat pasien positif COVID-19 ataupun meninggal dunia akibat virus corona. Petugas kini lebih memperketat jalur perbatasan karena beberapa daerah yang berdekatan merupakan kawasan berbahaya penyebaran virus COVID-19. Nggak bawa surat jalan, nggak lengkap, nggak ada perintah dari PT. Sekarang untuk balik kanan atau gimana, Kang? Lanjut, udah dibolehin. Saya udah ada surat. Pengecekan suhu ada satu orang tadi dari wilayah Ciputat ke arah ke Bogor, ada satu orang sekitar 37,9. Kita langsung putar balik untuk balik ke tempatnya. Saat ini Kabupaten Lebak, Banten masih menjadi zona aman atau zona hijau dari penyebaran virus COVID-19. Petugas memperketat pengawasan karena daerah Kabupaten Lebak dikelilingi zona merah, seperti Kota Jakarta, Tangerang, dan Jawa Barat. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, Satpol PP menertibkan pedagang Pasar Gembrong Cipinang Besar Utara, Jakarta Timur. Penertiban karena para pedagang yang mayoritas menjual mainan anak-anak masih tetap beroperasi selama PSBB. Datanya mana mau saya data? Adu mulut antara petugas dan beberapa pedagang yang memprotes petugas Satpol PP lakukan sweeping toko-toko yang berada di kawasan Pasar Gembrong, Jatinegara, Jakarta Timur. Petugas beri izin berjualan pada toko yang menjual bahan pokok. Razia penerapan pembatasan sosial berskala besar, petugas tak lagi memberikan imbauan, melainkan penindakan dengan cara memberikan sanksi tertulis dan penyegelan sementara. Kalau nggak buka, nyari duit dari mana, Bang? Tapi tahu ya, nggak boleh buka selain pangan ya? Iya. Kemarin kan katanya boleh jualan, asal jangan pagi-pagi, terus terpal nggak boleh dibuka. Kemarin juga sempat tutup 2 minggu. Sementara itu menurut Kasatpol PP Jatinegara, masyarakat diminta untuk mendukung dan mematuhi program ini untuk keselamatan kita bersama. Jadi kita minta tolong yang di Pasar Gembrong kan kebanyakan pedagang-pedagang mainan yang memang bukan masuk dalam kategori sembako. Jadi yang tidak masuk dikecualikan sehingga tidak boleh buka sementara. Penutupan seluruh tempat usaha tersebut sesuai dengan Pergub nomor 33 tahun 2020 selama penerapan masa PSBB. Rencananya aksi sweeping akan terus digelar demi memutus mata rantai penyebaran wabah virus COVID-19. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Joko Widodo pagi tadi melantik 2 pejabat negara. Irjen Pol Boy Rafli Amar dilantik sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dan Dian Ediana Rai dilantik sebagai Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK.
Mengenakan masker, Presiden Joko Widodo melantik Irjen Pol Boy Rafli Amar sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme di Istana Negara. Boy Rafli menggantikan Suhardi Alyus yang dimutasi sebagai analis kebijakan utama Bareskrim Polri. Sebelum mengemban tugas baru, Boy Rafli Amar pernah menjabat sebagai Kapolda Banten, Kapolda Papua, dan Kepala Divisi Humas Polri. Lulusan Akademi Polisi tahun 1988 ini juga tercatat pernah menjabat sebagai Wakil Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri. Selain Kepala BNPT, Presiden Joko Widodo pagi tadi juga melantik Dian Ediana Rae sebagai Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK. Dian Ediana Rae menggantikan Ki Agus Ahmad Badarudin yang meninggal dunia pada 14 Maret lalu. Dian sebelumnya menjabat sebagai Wakil Kepala PPATK. Upacara pelantikan pagi tadi tetap mengedepankan protokol kesehatan COVID-19 di mana para tamu mengenakan masker dan menjaga jarak atau physical distancing. Es toge penyambungan menjadi takjil primadona di Medan, Sumatera Utara. Informasinya kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah bersama kami.